Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut jatuh saya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan dan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita gitu ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, mudah-mudahan senantiasa dalam keridhoannya ya Bu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka yang memupuk cita-cita dan ilmu, mudah-mudahan Allah tuntut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja ya, bahasan kita masuk di hadis yang ke-8 ya. Hadis yang ke-8 ini kalau dikasih judul Bu, judulnya adalah haramnya seorang muslim ya. Maksudnya haram itu bagaimana? Haram tidak boleh dibunuh ya, bahwa darahnya orang muslim itu sangat dilindungi, dijaga gitu Bu ya. Jadi kalau membunuh orang tuh jangan kayak membunuh nyamuk ya kan, asal tepuk aja kemudian hilang dah orang itu. Jangan begitu ya. Itu punya anak, punya istri, punya suami ya, punya orang tua, bisa jadi itu orang jadi tulang punggung keluarganya ya. Kalau matiin satu orang sama kayak matiin satu keluarga, betul gak? Ya, makanya Masya Allah dalam Islam itu sesuatu ya betul-betul dijaga sekali hak-hak manusianya, hak-hak sosialnya, apalagi nyawa ya. Baik, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Saya bacakan terjemahannya langsung dulu ya Bu ya, baru nanti kita bongkar sedikit demi sedikit hadis ini. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Dengar itu. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini aku Rasulullah ya, diperintah memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, ngajak orang untuk bertauhid ya. Kemudian melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, apabila mereka telah melakukan itu berarti telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam. Sedangkan perhitungan mereka, ya perhatikan ya, perhitungan mereka ya, termasuk maksudnya perhitungan itu bagaimana? Termasuk orang baik atau tidak baik. Nah
itu maksudnya ya. Itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ibu, hadis ini sahih. Artinya hadis ini tidak ditolak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti jelas ya, sahihnya tidak ada keraguannya sama sekali. Masya Allah. Ya, ini nanti kita belajar banyak nih dari hadis-hadis ini. Ya Bu ya. Ibu ngantuk gak? Oke ya, soalnya pada diem semuanya gitu ya. Nyimak gitu ya. Nyimak hadisnya Rasulullah, pengen pinter semuanya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu semuanya dapat syafaat dari Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di syurganya kelak. Amin ya robbal alamin. Bahasan pertama ibu, hadis ini ya, ini tadi kan dibaca teksnya sebagaimana yang tadi saya baca. Itu bukan cuman satu-satunya hadis yang membahas atau membicarakan ini dengan teks dan sanad yang sebagaimana tadi saya baca. Tidak. Artinya banyak para ulama hadis, para sahabat gitu ya, nulis ya, para ulama hadis itu nulis dengan beberapa versi. Jadi hadis ini banyak disampaikan oleh para ulama dan disampaikan turun-temurun dari sahabat sampai kepada kita. Versi-versinya mungkin ada beberapa yang berbeda, tetapi maksud dan tujuan dan inti secara garis besarnya gitu ya, tujuannya gitu dan maksud dari hadisnya itu sama. Masya Allah ya. Jadi salah satu ciri kalau hadis itu sahih Bu, hadis itu benar dari Rasulullah ya, itu ya banyak ditulis oleh para ulama-ulama hadis, walaupun pakai jalur-jalur yang berbeda. Jalur itu maksudnya gimana sih Bu? Dulu kan pernah dijelasin ya sama Bu Isti ya, saya pernah menjelaskan. Ini misalnya ya Bu ya, misalnya saya yang ngomong, saya Rasulullah misalnya nih, ya kan, menyampaikan ini di depan ibu-ibu semuanya kan, gitu ya. Nanti masing-masing ibu-ibu yang dengar itu punya murid, ya kan. Nah bisa jadi gitu kan ya. Nanti Bu Ro'iyah dia cerita, Bu Isti nih loh gitu ya, beliau pernah ngomong begini, begitu kan ya. Nah kemudian muridnya Bu Ro'iyah gitu kan ya, ceritain lagi sama muridnya gitu kan ya. Terus itu sampai ke kita. Nah versinya Bu Ro'iyah yang dikenal muridnya Bu Ro'iyah kan beda sama misalnya sama Bu Hani, Buwati ya, maaf ya Buwati ya, Haniwati, nggak beres tadi. Hani itu artinya sayang Bu, Hani, gitu ya, Buwati. Ya, Buwati kan punya murid kan beda sama muridnya Bu Ro'iyah kan, gitu ya biar. Maka bisa jadi gitu ketika menyampaikan hadis yang sama ini, tapi versi yang tadi muridnya sampai kepada gitu kan ya masyarakat itu jalurnya beda. Jalur beda itu berarti oh bisa jadi muridnya yang sebelah sini, bisa jadi muridnya sebelah sana gitu kan ya. Nah, hadis itu seperti itu Bu. Kalau an abi gitu kan ya. Dari siapa nih gitu yang dengar sama dari Rasulullah siapa gitu kan. Kan sahabatnya Rasulullah banyak, yang ibu kenal siapa? Abu Bakar, Umar, gitu kan, Utsman, Ali, siapa lagi Bu? Ya kan diem. Ya, banyak gitu ya, banyak banget ustazah gitu. Cuman saya nggak kenalan satu-satu gitu kan ya. Masya Allah. Ya. Begitulah ceritanya. Jadi hadisnya banyak yang nulis, banyak yang meriwayatkan, gitu ya. Mungkin versi nanti beda-beda, tetapi maksud tujuannya yang kita tangkap nanti akan sama. Ya kalau kita bahas satu-satu yang seperti apa dari riwayat ini, dari riwayat itu, gitu kan ya. Nanti kelamaan kita nggak selesai bahas isi tujuannya, ya. Nah yang pertama itu bahasannya. Kemudian yang kedua adalah Bu, ya, sebenarnya Islam tuh agama yang paling mudah, ya. Cara masuknya saja udah mudah, begitu.
Cara masuknya aja udah mudah, nggak pakai ribet, ya kan? Ya, asalkan sudah beriman mengucapkan kalimat syahadatain, gitu ya Bu ya, maka dia sudah masuk Islam. Gitu. Syahadahnya tuh diucapkan, diyakini, gitu lah ya. Bukan cuma sekedar dilafalkan, tapi diyakini dalam hati. Keimanannya itu diyakini di dalam hati. Hatinya juga ya beriman. Orang kalau lisan dan hatinya cocok, amalnya kan berarti cocok, betul nggak Bu? Ya. Kalau lisan sama hatinya beda, gitu kan ya, kelakuannya beda juga nih. Tergantung nih, yang mana gitu kan ya Bu ya. Ada orang kayaknya kelakuannya cocok sama lidahnya, tapi nggak cocok sama hatinya, gitu kan. Ada kan ya Bu ya, kayak gitu ya Bu ya. Jangan-jangan kita juga pernah tuh kayak gitu kan. Ya. Nah ada juga orang yang gitu ya, kelakuannya itu beda sama lisannya, gitu kan ya. Tapi dia sama dengan hatinya, lisannya mah manis banget, begitu kan. Ternyata kelakuannya, naudzubillah, buruk banget. Berarti sebenarnya hatinya manis atau buruk Bu? Buruk, begitu. Ya, jadi subhanallah. Ya, Islam iman itu, ucapan syahadatain itu harus ya Bu ya sama. Lisannya melafalkan, hatinya mengimani, membetulkan. Nah nanti akhlaknya juga sama dengan apa yang dilisankan dan apa yang diimani dalam hati. Sudah cukup, sudah kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sudah cukup menjadi seorang muslim. Enggak harus orang muslim mau masuk, orang non muslim mau masuk agama Islam harus kudu dimandiin kembang 1000 rupa dulu, enggak Bu ya. Harus dilelepin di kali di pojok dunia misalnya, enggak juga, gitu ya. Enggak harus pakai upacara begini dan begitu, tidak ya Bu ya, enggak. Maka enggak usah bikin ruwet dan rumit. Ya, ada orang datang kucuruk, Bu, saya pengen Islam. Oh, alhamdulillah, sini langsung disalamin. Ya Bu ya, nggak usah pakai nanti, nggak usah pakai entar. Tapi nanti saya nggak punya uang untuk bikin upacara masuk Islam, kagak perlu, nggak perlu itu Bu. Tapi syukurannya bagaimana? Nggak penting, paham Bu ya? Tapi saya pengen disaksikan di dalam masjid yang terkenal, sama ustadz yang terkenal, sama jamaah yang banyak. Itu pun tidak penting. Enggak harus, bukan syarat, enggak wajib dan enggak kudu. Paham Bu? Ya. Cukup ada saksinya kita nih, gitu kan ya. Kesalaman dah gitu ya. Terus siapa Bu yang boleh membaiat atau boleh gitu kan ya Bu, memasukkan orang ke dalam Islam gitu ya. Kita nyalamin orang dia masuk Islam gitu ya Bu ya. Ya, apakah harus seorang ustadz gitu? Apakah saya boleh Bu? Pertanyaannya begitu. Ibu jawab apa? Boleh ya. Jawab boleh ya. Jadi kalau siapapun boleh, yang penting orang muslim ya Bu ya. Dia berhak mengislamkan saudaranya yang mau muslim dan mau beriman. Jangan nunggu entar-entar. Saya sering tuh bilang begini. Sudah pernah kan saya cerita ya, ada orang mau masuk Islam, dia bilang, iya aku kayaknya gak pantas deh bikin kamu Islam gitu, masukin kamu Islam gitu. Ntar ya aku cari ustadku. Aduh, itu dosa Bu. Dosanya per menit, per jam ya, per detik, per menit, per jam. Ya, iya kalau nanti ya kan Bu ya, dia masih panjang usianya, alhamdulillah ya. Begitu dia oh ya udah kalau begitu aku pulang dulu ya. Keluar dari rumahnya gedubrak, ada mobil nabrak gitu kan. Gimana dong? Tanggung jawab. Ya tanggung jawab. Maka Bu, jangan nunggu Bu, tapi saya kan ini banyak dosanya. Semua orang punya dosa. Betul ya Bu ya? Semua orang punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa kecuali Rasulullah SAW. Tapi saya belum banyak amalnya Bu, gitu kan. Kita tidak pernah tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk. Ada orang datang kepada kita itu aja udah rizki.
Kalau kita udah ngislamin itu orang, Bu, Masya Allah, apapun yang dia lakukan karena keimanannya itu pahala untuk kita. Ini harusnya kita loh, Bu, yang bersemangat berdakwah, ngajakin orang ke dalam kebaikan, ngajakin orang dalam Islam dan keimanan. Betul nggak, Bu ya? Iya, karena Masya Allah udah jelas gitu pahalanya luar biasa, amalannya untuk siapa? Betul kan? Ya, Masya Allah gitu. Ya ini yang kan sebelah sono yang gencar banget gitu, yang ngiming-ngimingin. Coba nih ya saya tanya gitu kan, kalau orang sebelah gitu ngajakin orang-orang muslim yang udah jelas muslim tuh masuk ke agamanya, mereka mau ngeluarin dana banyak-banyak tuh, Bu. Ya, kerdusan Indomie mah ya, kita kalau lagi apa, Bu, lagi ngasih bakso ke teman-teman itu satu kresek isinya cuman Indomie 5. Ya kan? Terus apalagi gula seperempat, ya, telur cuma 3 gitu kan ya. Nah, yang sebelah sana, Bu, Indominya sekerdus. Betul nggak? Ya Allah, Indominya sekerdus tuh, nggak pakai dikurang-kurangin begitu ya. Kok jadi ngomong merek, Ustazah? Fakta yang terjadi banyak begitu, betul nggak? Sampai saya pernah tuh, Bu, ada orang datang ke rumah saya gini, Ustazah, saya mah ngaji aja gitu kan ya. Tapi kalau di Ono tuh ada di rumah peribadatan yang lain, ya setiap hari apa gitu ya, itu mereka ngadain tuh sedekah katanya, nih sedekah. Beneran, Bu, sedekah. Ya dia datang, kenapa? Lumayan, Ustazah, kan lumayan. Kenapa lumayannya ya? Itu beras 5 kilo dapat, Bu. Subhanallah, beras, Bu, 5 kilo dapat. Terus minyak goreng itu 2 liter, Bu. Beras 5 kilo, minyak goreng 2 liter. Kepengen nggak? Ya. Alhamdulillah gak ada yang kepengen di sini ya kan? Tahu misinya mereka. Tapi buat yang lapar, Bu, ya kan? Ya, yang nggak kenyang dengan ceramah begini, ya kan, Bu? Sebenarnya tuh orang yang punya harta itu lebih bermanfaat daripada orang yang punya ilmu. Ya ada aja sih sebenarnya berkolaborasi seru gitu kan ya. Tapi kalau kita punya harta dan punya ilmu lebih keren lagi. Kalau cuma punya ilmu, orang lapar nggak bisa diceramahin, betul nggak? Tapi kalau orang dikasih harta, dikasih kebaikan, al insanu abdul ihsan, manusia tuh budaknya kebaikan, betul nggak? Ya, lagi dikasih Indomie sekerdus saja, apa kata yang ngasih itu dia ikutin. Betul apa betul? Masya Allah. Ya, maka ibu-ibu ya, jadi orang muslim tuh harus baik. Jadi orang muslim harus baik. Supaya apa? Supaya orang melihat, oh ternyata kita baik. Ingat tadi, al insanu abdul ihsan. Ya, manusia itu budaknya kebaikan. Coba lihat orang yang baik sama kita itu orang yang bagaimana? Orang yang pernah mendapatkan kebaikan kita. Betul apa betul? Ya. Kalau orang yang gak pernah ngedapetin kebaikan kita, paling cuman begini doang, melihat doang gitu kan ya, itu sudah fitrahnya. Ya, sudah fitrahnya gitu. Maka orang Islam tuh harus baik. Ya, orang Islam tuh harus baik. Tunjukkan kasih sayangnya jauh lebih banyak daripada peran harta. Begitu kan, Bu? Maka yang paling penting itu, ini kan kita nerusin tugasnya Rasulullah SAW. Betul apa betul? Tadi kata Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang tuh bertauhid, agar orang masuk Islam. Kita ngaku umatnya Rasulullah SAW, kita teruskan misinya Rasulullah. Caranya bagaimana? Dengan cara semampu kita. Apa yang Rasulullah ajarkan? Akhlak yang bisa kita lakukan itu. Yang paling murah meriah, betul nggak, Bu? Yang paling murah meriah itu dengan kebaikan kita. Ya, jadi mau perang enggak tempatnya gitu ya. Lagian, Bu ya, kalau tempatnya juga nada-nadanya nggak kelihatan pasukan. Disuruh jalan 5 kilo aja udah. Jangankan 5 kilo, Ustazah ya. Sekilo aja, kalau perlu naik motor dah. Ya, kalau ada motor aja. Betul ya, Bu? Iya. Masya Allah. Ya, ngerjain kerjaan di rumah aja
udah ngomel-ngomel sama suami gitu kan. Ya gimana mau perang gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah dah bener dah kita tinggal di Indonesia tuh ya. Kagak ada perang alhamdulillah. Jadi syukurin Bu ya kan. Kita tidak ditakdirkan tinggal di Palestina gitu. Coba orang Indonesia modelan begini, hidupnya di Palestina, nangis guling-guling. Betul lah Bu? Ya Allah, nggak ketemu nasi uduk pagi gitu ya. Ya Allah, panas hardang, kagak ada kipas, kagak ada AC. Ya Allah, biasanya di Indonesia melimpah tuh air gitu kan, ya di Palestina, subhanallah. Ini air segelas tuh kenikmatan bagi mereka Bu. Ya kan? Tuh mereka tuh ngelihat tetesan air yang di dahan-dahan, di ranting-ranting aja itu ditampung sama mereka. Betul gak Bu? Ya, Masya Allah. Cara mereka berjihad itu begitu. Betul-betul mereka ngadepin musuhnya Allah. Ya kan, kalau kita enggak. Terus jihad kita bagaimana Ustazah? Jihad kita berakhlak ya, berusaha mengikut sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dakwah kita. Kita punya tetangga yang belum masuk Islam, nggak ngerti, masih bingung dengan dirinya, bingung dengan agamanya. Kita punya saudara, kita punya teman yang modelannya kayak gitu. Katanya judulnya masih mencari jati diri. Ya kan? Masa udah tua aja masih mencari jati diri. Kalau kita kan udah ketemu kan ya Bu ya jati dirinya. Banyak orang begitu Bu, masih bingung gitu ya. Maka bagaimana caranya? Kita dakwahnya dengan akhlak. Ya. Masya Allah, Islam itu kita gambarkan dengan akhlak yang baik. Masya Allah, orang itu akan interest sama kita. Ya, terpengaruh gitulah sama kita karena baiknya. Jangan rusak agama ini dengan akhlak buruk kita. Paham Bu? Ya, orang ngelihatin, orang Islam tuh ternyata kayak gitu ya, gitu ya. Terus akhirnya apa? Ilfil, nggak suka dengan Islam karena kelakuan kita. Banyak nggak Bu yang kayak gitu? Banget, ya. Karena orang tuh, ya apalagi kalau di Indonesia, ya orang baca buku tuh jarang Bu. Belajar langsung dari sumbernya itu jarang gitu. Ya sedikit sekali yang begitu. Maka yang dilihat itu keumuman, lihat-lihat gitu. Islam itu dipresentasikan gitu ya, diaplikasikan, ya, dipraktekkan, diwujudkan gitu ya. Kita mempraktekkan Islam itu seperti apa sih? Nah, itu yang dilihat oleh orang-orang yang sedang belajar Islam. Ya, orang yang belum mengenal Islam gitu. Sama ibu-ibu ya yang sudah biasa ngaji, udah menikmati indahnya ilmunya Allah, indahnya ayat-ayat Allah, indahnya ya hadis-hadis Rasulullah, ya Bu ya. Kita kan ngerasa semakin baik, alhamdulillah, betul nggak? Ya. Nah, itu nanti juga akan dilihatin orang-orang yang sebenarnya mereka Islam, tapi karena mereka takut mau ngaji, gitu kan Bu ya, takut gitu dan nggak paham dengan banyak Islam, jadi banyak mereka berlaku seolah-olah mereka tidak Islam. Banyak yang kayak gitu Bu. Maksudnya bagaimana? Mereka banyak yang tidak tahu apa Bu agamanya. Mereka banyak yang nggak mudeng dengan agamanya. Ya. Itu pernah saya lihat itu di media sosial tuh anak sekolah ditanya, sebutkan rukun iman, bingung mereka. Padahal anak sekolah yang SMP gitu loh Bu. SMP, SMA, rukun iman Bu. Ya kan itu kan pelajaran SD ya. Ya. Terus kemudian suruh baca sholawat, itu kelibet-libet gitu. Ya kan? Itu kan kesian ya Bu ya. Subhanallah. Terus ditanyain tentang masalah nabi-nabi juga bingung banget. Tuh nggak ngerti gitu. Yang dasar-dasar begitu tuh nggak ngerti. Ya apalagi ya sampai ngerasain nikmatnya apa? Ajaran-ajaran Islam. Ya jadi bagaimana caranya kita kalau berdakwah ngajakin orang ngaji gitu ya Bu ya. Tentu jangan menampilkan ngaji itu kayak sesuatu yang selalu serius, terus apa Bu? Sulit, terus apa lagi? Ya, terus berat, susah gitu ya. Terus
harus begini gitu, harus begitu gitu kan ya. Harus seragam. harus ya harus punya duit, harus punya ini gitu ya. Tempo pun gitu ya. Ada orang misalnya bilang begini, Bu, ya saya pengen ngaji, tapi kan saya belum pakai jilbab gitu, nggak enak loh saya ngaji. Bilang aja nggak apa-apa, betul nggak Bu ya? Dan nggak usah diliatin sama semuanya gitu kan. Ini kadang-kadang kita begitu. Kalau ada yang aneh sedikit ya dilihatinnya seragam, semuanya diliatin. Ya nanti besok dia kabur lagi kan. Ya ada yang baru udah semangat tuh mau ini gitu kan, mau apa namanya ngaji ya. Hanya gara-gara gitu kan ya, nggak bisa kasih iuran ya kan, dan diomongin sama yang lainnya. Terus besoknya nggak ngaji lagi. Kan kesian kan Bu ya. Jadi bikinlah ngaji itu sesuatu yang apa Bu? Menyenangkan gitu kan ya. Kata teman-teman, oh Bu Isti juga kalau kasih materi sukanya serius gitu. Asli Bu, saya juga sebenarnya pengennya nggak serius oh Bu. Setelannya begini. Ya, tapi sebenarnya kita mah santai aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya santai tapi masuk, bener ada ilmu gitu. Karena tujuan ibu-ibu pengen ketemu saya sebenarnya bukan karena sayanya, betul kan ya? Pengen ilmunya gitu ya, pengen gitu. Maka dia jangan juga kebanyakan bercandanya, betul gak ya? Nanti kalau kebanyakan bercanda gitu ya, nggak ilmunya nggak ada, sayang juga ibu duduknya kan begitu. Udah meluangkan waktu, tenaga, pikiran kan begitu ya, banyak. Jadi Bu, Islam itu mudah. Balik lagi ke sana. Jangan ditakut-takutin. Yakin lu mau masuk Islam? Udah siap mau sholat 5 kali dalam sehari gitu. Ya kan? Udah siap puasa sebulan penuh gitu. Kamu udah nggak jadi masuk Islam. Kalau modelannya begitu, bener nggak? Udah mau masuk Islam, masuk aja deh langsung di situ begitu ya. Jangan ditakut-takutin dulu. Udah syahadah aja dulu. Ya, bahwa Islam itu ketika anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dah, itu syarat pertama masuk di dalam apa Bu? Kelas Islam. Ya, dalam agama Islam. Diakui sebagai orang Islam kalau bersyahadah. Nanti semua amalan-amalannya, kebaikan-kebaikannya gitu ya Bu ya. Ya, infaknya, sedekahnya, amal baiknya, ngebantuin tetangga, ngebantuin anak yatim, ngebantuin kemanusiaan, Palestina dan sebagainya, itu semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia muslim. Sebaliknya, kalau ada orang baik melakukan semua amalan-amalan tadi, tapi dia tidak berislam, tertolak. Ya, gak dapat apa-apa. Yarhamukillah. Ya gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena di absen malaikat dia tidak masuk dalam kelas muslim. Ya kan semua murid ada absennya ya Bu ya. Syarat ibu masuk di dalam absen itu apa Bu? Daftar. Betul nggak? Ya. Kalau nggak daftar masuk nggak Bu di kelas di absen? Enggak. Walaupun duduk manis di situ, kalau nggak daftar mau jadi anggota enggak? Ya enggak, kan Bu? Ya. Enggak, aku nggak usah ikutan ikutan majelis taklim, nggak usah jadi anggota. Aku pengen dengerin ilmunya aja. Ya kalau ada bagi-bagi hak anggota misalnya gitu ya, tiap tahun dapat apa Bu? Ya sembako, dapat ini, dapat itu, misalnya dapat seragam, nah kan ya. Kemudian kalau dia nggak dapat ya jangan disalahkan pengurusnya, betul nggak Bu? Ya nggak mau daftar, gimana dong? Ya kan? Nah sama Islam juga begitu, syahadah dulu, syahadah itu sebagai pintu masuknya ke dalam Islam. Nggak neko-neko, nggak susah-susah. Dah. Kalau kita yang sudah mendapatkan syahadah, sudah bersyahadah dari kecil, bahkan sebelum kita lahir, alhamdulillah. Ya Bu ya, itu nikmat disyukuri, ya, disyukuri. Kemudian yang ketiga, ini kan masya Allah ya Bu ya. Nanti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah gitu,
Rasulullah itu diperintahkan umirtu an uqatilan nas, ya. Sampai diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, supaya orang itu mau bersaksi dan bersyahadah, beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ya. Dakwah memang seperti itu. Ya Bu ya. Zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang namanya perebutan kekuasaan itu tidak pernah ada yang namanya padamnya. Ya Bu ya. Nggak pernah ada yang namanya padam. Kenapa harus ditegakkan dengan, ya, ketegasan? Ya, karena ini nanti menyangkut hajat banyak manusia. Menyangkut hajat banyak manusia. Perhatikan Bu, kalau ada penguasa, raja, ya, atau misalnya gubernur, presiden, wali kota, lurah, camat, apapun itu, ya, dia punya kekuasaan terhadap yang dipimpin. Bayangin kalau kita dapat yang buruk, ya, arogan, tidak memiliki agama, kemudian yang terjadi di dalam kepemimpinannya apa Bu? Kerusakan. Maka misi Islam untuk disebarkan ke seluruh pelosok dunia itu harus dengan apa Bu? Bukan hanya sekedar kelembutan diajak berdialog, tetapi sesekali ditegakkan dengan apa? Pedang. Karena menyangkut hajat hidup banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Paham Bu? Ya. Maka Rasulullah mengirim surat kepada semua raja-raja di wilayah Arab, ya, dan sekitarnya, supaya apa? Mereka masuk Islam, supaya mereka hidup dengan, ya, akidahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hajat hidup masyarakatnya tadi. Maka Rasulullah, bila ada satu wilayah yang dimana Rasulullah dan para sahabat mau berdakwah di sana, itu Rasulullah amati terlebih dahulu. Ya, nggak ujuk-ujuk perang Bu, tidak. Nggak ujuk-ujuk kemudian langsung dibom-bom, langsung dibantai, enggak Bu, nggak pernah begitu. Bagaimana caranya? Datang Rasulullah menyampaikan utusan, ya, yang datang tadi utusannya Rasulullah, kemudian disuruh berdakwah di sana, disuruh menunjukkan kebenaran Islam, ya. Orang itu Bu kalau dikasih dalil, ya Bu ya, dia hidupkan akalnya, ya, dalil itu bukti-bukti, ya Bu ya. Maka ketika dia hidupkan akalnya, ya, ketika dia mendapati dalil, insya Allah, kalau dia bukan orang yang sombong, bukan orang yang angkuh, ya Bu ya, bukan orang yang hasut, insya Allah pasti akan mendapatkan kebaikan. Dia akan mudah untuk menerima hidayah. Begitu, ya. Tapi kalau hatinya penuh hasut, ya, walaupun kebenaran itu tidak bisa tidak bisa ditolak, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bukti-buktinya udah jelas tuh di kitab-kitab sebelumnya, tapi hatinya hasut. Hati-hati sama perkara hasut ya Bu. Hati-hati sama perkara hasut, ya. Kemarin ya Bu, sebelum kita ngebahas kitab ini kita udah belajar, ya kan? Di Minhajus Shalihin kita udah belajar yang namanya hasud itu ternyata bukan hanya penyakitnya orang bodoh. Justru banyak orang pinter, orang alim, orang soleh terjangkiti juga penyakit hasud, ya kan? Hati-hati. Sama-sama ustadzahnya, sama-sama punya jamaahnya, ya kan? Yang satu lebih punya banyak kesibukan, lebih tenar, yang satunya merasa tidak lebih banyak memiliki kesibukan, tidak lebih tenar, hati bisa hasud. Itu sama-sama ustadzah loh Bu, bisa begitu.
ya kan? Kalau orang pinter, ngerti agama, sama ustadz juga begitu, ya kan? Makanya kalau kita lihat di media sosial, ustadznya saya pusing dah, kenapa gitu ya? Masa ustadz ini bilang begitu, ya kan? Dan ustadz ini bilang begitu, ngejelekin yang ini, ngejelekin yang itu, ya kan? Itu hasutnya dilemparkan di mulutnya, lewat mulutnya, ya? Dan ustadz itu begitu, bagaimana kemudian orang-orang yang tidak ngerti agama? Potensi hasutnya bisa lebih besar. Maka penyakit hasut itu tidak memandang bulu, ya mau bulu kambing, mau bulu domba, mau bulu gak tega saya ngomongnya. Ya kan? Subhanallah. Maka kita berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai menjadi orang yang hasud, juga terhindar dari sikap apa Bu? Hasud, juga terhindar dari orang yang hasud. Nah, begitu. Betul itu ya? Orang sama-sama apa pejabat, yang satu sukses, yang satu tidak sukses, itu bisa hasud. Ya, maka kalau ada tetangga, sama-sama tinggal di klaster, yang satu kok bisa beli TV segede gaban, yang satu TV-nya cuma kecil segini, gitu kan? Ya kan? Nah, itu hasudnya orang bodoh itu sekedar itu tuh, ya kan? Hasudnya orang umum itu ya, nggak punya ilmu ya hasudnya terkait dengan, ya kan? Subhanallah, itu hasud, hati. Ya. Maka walaupun dalil-dalil tentang masalah keislaman itu sudah ditunjukkan, tapi kalau hatinya, akalnya tidak dihidupkan untuk menerima Islam, ya disitulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu ya Bu ya, sudah kasih nasihat, sudah kasih peringatan, gimana? Mau perang? Gitu kan ya? Mau perang gitu ya. Kalau perang berarti apa? Nanti ketika negaranya ditundukkan, maka kalau Islam yang menang, di situ kemudian apa? Tersebar Islam. Bawa kemaslahatannya Bu. Bawa. Ya. Kalau dibiarkan kezaliman itu terus ada, gitu ya, maka yang terjadi kemadorotan, masyarakatannya rusak. Begitu kekafiran ada di suatu negeri, maka masyarakatnya rusak. Begitu. Itulah kenapa Islam itu harus ditegakkan sedemikian rupa. Ya, dan teman-teman, ibu-ibu semuanya ya, Bu, berdoalah kita. Ya. Berdoa minta sama Allah, ya Allah, gitu ya. Libatkanlah saya, gitu ya. Rizkikanlah saya untuk bisa menolong saudara-saudara saya yang ada di Palestina. Ya. Minta Bu sama Allah supaya hati kita itu dicondongkan. Ya, kenapa? Karena amalan jihad fisabilillah itu adalah amalan tertinggi di dalam agama kita. Salah satu tadi hikmahnya kemaslahatan umat tadi Bu, ya kan? Ya, Masya Allah gitu. Ya, maka begitu juga kita kepada teman-teman kita yang berjuang untuk melakukan kebaikan, ya Bu ya, dalam sebuah wilayah, dalam satu, ya Bu ya, dalam satu lingkungan itu Bu, dukunglah. Kan kita mintanya begitu, ya Allah senantiasa ya, mohonlah hati ini ditunjukkan ya, mana yang hak itu betul-betul nyata hak, dan dibuat kita mudah untuk mengenalinya. Siapakah di antara 1 dan 2 ini yang kecenderungannya dengan umat muslim itu Masya Allah, dengan ajaran Allah, dengan agama itu membela. Kan begitu. Jangan sampai kita putus asa Bu. Karena kalau sikap putus asa kita begini, ini kan ya Bu ya, ini saya kebetulan aja kita ngebahas ya Bu ya hadisnya Rasulullah, bahasannya ya Masya Allah luas banget kan Bu ya. Ya, sampai kepada hal-hal yang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang sensitif kita sebutnya. Betul nggak Bu ya? Sensitif kita nyebutnya. Ternyata memang dalam Islam itu sesuatu yang luar biasa diaturnya. Bu, lihat kemaslahatannya yang banyak, begitu kan? Ya, lihat kemaslahatannya yang banyak. Kalau kita sudah putus asa,
halah gitu ya, pakai kalimat halah dulu tuh, ya kan, halah gitu, dari tahun ke tahun gitu kan ya, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pemilu ya pemilu ya makanya ya, udah putus asa gitu ya, terus kemudian kita acuh ya, udahlah nggak usah milih misalnya, udahlah gitu ya, udahlah pilih aja yang nguntungin buat aku, yang dikasih duit misalnya gitu ya. Ya Allah, rugi banget tuh kita tuh, karakter kita tuh bukan karakter pejuang, betul nggak? Ya, bukan tipe kau seperti Rasulullah. Mana kamu ngaku sebagai umatnya Rasulullah kalau kamu model, ya kan? Mentalnya udah mental seperti itu, ya kan Bu ya? Ya, jadi mentalnya harus pejuang. Kita tuh tidak dituntut Bu ya untuk mengibarkan bendera kemenangan. Yang dituntut adalah bagaimana kita berjuang. Menang itu Bu urusannya Allah, ya Bu ya. Kasih kemenangan atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita berjuang, gitu kan ya? Itu yang akan dinilai Allah. Sama kalau misalnya alah Indonesia ini udah putus asa, saya hidup di Indonesia gitu kan. Mau kemana Bu? Ya kan? Ya udah putus asa hidup di Indonesia mau kemana kan? Saya tanya nih gitu ya. Ya, di Indonesia tuh ya Allah korupsi di mana-mana. Nah, ya kan? Iya. Tapi yang kita punya kapal itu cuma satu ini, ya Bu ya. Kita nggak bisa kemana-mana lagi, gitu kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Berupaya memperbaiki kapalnya supaya tidak tenggelam. Kadang ada bocornya tuh banyak. Ya udah yang paling deket dulu dah. Bocor yang bisa kita tambal, gitu kan ya. Maka kemarin kan kita cerita, ya. Oh, suami saya punya punya kedudukan ya di pemerintahan, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah Ustazah, anti korupsi, gak mau korupsi sedikit pun, Masya Allah. Kan kita butuh orang-orang yang kayak gitu, betul kan? Iya, walaupun berat ya kan, walaupun subhanallah gitu, itu kayak dia pegang bara api di tangannya, ya, kayak pegang duri dia gitu, mungkin terluka, tetapi itu perjuangannya begitu, betul nggak Bu? Jangan putus asa, di situ mah tempatnya orang-orang korupsi, udah jangan kerja di situ. Pertanyaannya, kalau tidak boleh kerja di situ, nanti di situ diisi tikus semuanya, ya kan Bu ya? Tukang korupsi semua, terus yang memperbaiki siapa? Kucing. Ya, harusnya begitu ya Bu ya. Dikerikitin terus, iya. Bu, pokoknya kebenaran tuh pasti menang dah. Ya kan? Pokoknya kita tuh Bu mau kayak gimana pun keadaannya, kalau kita berjuang udah pakai bismillah, ya Bu ya, dari awal tuh kita udah menang. Betul nggak Bu? Betul. Udah dari awal tuh udah menang, walaupun masih ada korupsi, tapi kita enggak, kan begitu kan? Kita amanah, kita jujur, gitu ya. Maka alhamdulillah kita tuh menang, walaupun ketika meninggal pun nggak selesai itu problemanya, tapi kita berjuang, kata Allah menang, sudah menang itu. Yang penting pakai bismillah. Caranya pakai cara Allah, begitu. Dan kita yang nggak punya kedudukan dan punyanya adalah suara, gitu kan Bu ya. Maka dukung teman-teman kita yang memperjuangkan agamanya Allah. Udah jelas gitu. Ya. Ini ngomong apa sih Ustazah? Ya kan? Kayaknya dari kemarin begitu dah. Ada nggak ada kan udah lewat pilpresnya gitu, ngomong kayak gini gitu ya. Karena itu apa Bu? Ternyata kalau kita belajar agama ya Bu ya, kalau ternyata belajar Islam itu kita belajar tentang apa? Pentingnya politik, pentingnya kepemimpinan. Jadi kita paham. Jadi saya tuh pengen gitu ngasih tahu sama ibu-ibu supaya kita tuh nggak salah memandang Islam, ya kan? Nanti baca hadis ini jangan sampai sepotong doang pahamnya. Oh berarti Islam itu merang-merangin orang juga ya, gitu kan ya? Nah orang Rasulullah tuh dulu kerja
kerjaannya perang-perang terus begitu ya, gitu ya. Bu inget ya, Rasulullah perang, ya kan? Nggak ada satupun musuh mati di pedangnya Rasulullah, enggak. Itu Masya Allah luar biasa, ya kan? Itu Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah perang aja itu membawa apa? Kasih sayang gitu. Pernah suatu ketika ada sahabat yang dia ngebunuh musuhnya, padahal musuhnya itu sudah bilang La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, karena dia pikir gitu, dia cuma pengen selamat aja ya. Ngucapin syahadah hanya pengen selamat, ditusuk lagi sekalian gitu. Terus akhirnya meninggal. Itu Rasulullah, Bu, dengar cerita itu tuh Rasulullah marah dengan keras gitu ya. Terus kemudian kan sahabatnya membela diri ya, kan dia cuma mau buat ini. Emang kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Kenapa nggak kamu robek aja sekalian itu jantungnya dan kamu lihat apa yang ada di dalam hati orang tersebut? Ya, sakingnya gitu ya Bu ya. Kasih sayang dalam Islam itu, Bu, yang sebenarnya yang ceritanya agama kasih sayang itu sebenarnya Islam. Ya Bu ya. Jadi kita tuh harusnya gitu kan ya, menjadi seorang muslim yang penuh dengan kasih sayang. Harusnya gitu. Sama anak-anak kita sayang. Anak-anak tuh jangan sulit dimarahin, Bu. Yang namanya rame, main gitu kan ya. Ya itu memang dunianya anak-anak. Lah kalau anak-anak diajak ngaji, terus suruh duduk manis kayak kita begini, terus itu anak kelainan, Bu. Itu anak nggak normal gitu. Ya kan? Ya emang resiko kita ngajakin anak-anak gitu, kita sambil fokusnya dipecah. Yang ngelihatin ustazah, ya kan, ngedengerin apa Bu? Materi, tapi juga apa? Merhatiin anak-anak. Biarin dia main di luar, mau kayak gimana, biarin aja. Itu anak-anak namanya. Nah, kalau emak-emak begitu ya nggak normal. Ya kan? Kalau anak-anak diem aja, justru itu malah nggak normal. Kan begitu ya Bu ya. Nah, sama anak-anak tuh bentuknya betul-betul kita kasih apa namanya, dikasih sayang. Kemudian sama tetangga, sama saudara pun begitu. Ya, berkasih sayang, berbuat baik. Ya, ukurannya bagaimana sih Ustazah? Kan sudah disampaikan ya, banyak banget hadis-hadisnya kemarin disampaikan. Ukurannya tuh apa yang kita senang, ya kan ya. Nah, itulah yang kita kerjakan, kita lakukan untuk orang lain, kita berikan kepada orang lain. Yang kita tidak suka, kan begitu ya Bu ya. Nah, itu kita tidak kasihkan, tidak berikan, tidak lakukan kepada orang lain. Begitu. Ukurannya cuma itu, ya. Kemudian, tadi ya Bu ya, Islam itu semudah itu mengucapkan syahadah, ya. Baik, kemudian Rasulullah tadi menyampaikan ya bahwa bukan hanya yashhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi gitu ya. Kemudian kalau mereka sudah bersyahadat, ya, sudah bersyahadat, mereka diajarkan sholat. Ya Bu ya, diajarkan sholat, yaitu apa? Yuqimus sholat, mereka harus menegakkan sholat. Ya, jadi orang Islam itu nggak boleh cuma syahadah doang, terus kemudian dia nggak apa Bu, nggak sholat. Tapi Ustazah kan sholat itu doa-doanya sulit, apalagi orang non Arab, ya kan, orang Sunda, orang Indonesia. Orang non Arab gitu ya Bu ya, kan nggak belajar bahasa Arab misalnya gitu ya, jangankan doa-doa macem-macem gitu ya, mau baca Al-Fatihah aja lidahnya kelibet-libet gitu, belum bisa, baru masuk Islam. Terus bagaimana? Sholat Bu, yang penting Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Kalau sudah Al-Fatihah itu dipelajari, kalau sudah bisa Alhamdulillah, kalau belum bisa terus belajar, kalau belum bisa bagaimana? Sholat di belakang imam. Ya, afwan ya Bu, saya nggak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat di belakang imam Bu. Ya kalau nggak ada imamnya bagaimana? Oh, saya Islam aja ngumpet-ngumpet Bu, gitu kan. Misalnya kan ada yang modelan gitu ya, yang suaminya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, dia Islam sendiri
sendirian, sholat aja ngumpet-ngumpet gitu, tapi belum bisa sholat, ya udah ikutin aja sholat seperti bisanya. Yang penting Allahu Akbar, ya kan. Terus kemudian gerakannya kalau belum bisa baca apa aja, terus pokoknya diem setara dengan orang yang melakukan gerakan tersebut, ya senormalnya. Ya jangan sampai nggak sholat, pokoknya sebisanya. Ya, yang penting tadi diawali Allahu Akbar, diakhiri dengan salam terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ya, oh kalau gitu nanti aku sholat seperti yang diajarkan Bu Isti. Itu khusus Bu, ya kan, bukan untuk ibu-ibu, ya kan. Ya, kalau ibu mah kalau nggak pakai Al-Fatihah nggak sah sholatnya, ya Bu ya. Kalau nggak normal berdiri, ruku, sujud, nggak khusyuk, nggak nggak tumaknina, gitu ya Bu ya, nggak sempurna sholatnya, ulangi lagi, kan gitu ya. Itu khusus untuk yang baru, ya login, gitu loh, ya. Jadi ibu-ibu jangan ngikutin, ya. Maka kalau ada satu kaum, bukan hanya sholat tadi ya Bu ya, yutuz zakah, ya, juga memberikan zakat bagi orang yang memiliki harta. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau sudah melakukan itu semuanya, orang muslim darahnya, hartanya harus dijaga. Artinya tadi nggak boleh gampang dibunuh, nggak boleh gampang dimatikan, nggak boleh kalau harta nggak boleh diambil dengan apa Bu? Dengan paksa, nggak boleh dizolimi. Mentang-mentang tetangganya orang non muslim, gitu kan? Kan nggak apa-apa ini orang nggak muslim ini, gitu kan? Nggak boleh begitu Bu, nggak boleh begitu. Tetap apalagi seorang non muslim yang dia adalah kafir dhimmi, maksudnya seorang yang tidak memerangi kita, itu nggak boleh kita ngambil hartanya seenaknya. Walaupun orang yang memerangi pun, sahnya hartanya menjadi milik kita adalah ketika dia sudah berperang melawan pasukan muslim, kemudian mereka kalah di peperangan, itulah harta-hartanya, ya Bu ya, bisa menjadi harta ghanimah. Tapi kalau nggak melalui perang, gitu ya Bu ya, dalam Islam tuh nggak boleh semena-mena orang Islam datang masuk ke tempat-tempatnya, ke rumah-rumahnya orang kafir, kemudian dirampok, dijarah, ya, orangnya kemudian disuruh pergi, ya kan, diusir. Nggak boleh begitu. Kita bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi begonok kelakuannya. Lihat apa yang dilakukan di Palestina, betul nggak? Ya, semena-mena mereka, ya, semena-mena mereka. Orang lagi makan sama keluarganya, orang lagi ngaji sama keluarganya, orang lagi sholat Bu, ya Allah, dimasukin rumahnya, dijebol, disuruh keluar, dibunuh bapaknya, ya kan? Tiba-tiba di penjara itu anaknya, nggak pakai disidang, ya kan? Kemudian apa? Rumahnya langsung dirampok, ditempatin, distempel di depannya. Ini rumah pemukiman Yahudi kata dia. Jahat pakai banget. Dalam Islam nggak ada begitu. Ajaran Islam nggak ngajarin begitu. Ya kan Bu? Ya, dalam Islam itu perang ada aturannya. Ya, bermusuhan dalam Islam itu ada aturannya, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk itu rumahnya orang kafir itu, padahal orang kafir nggak memerangi kita, nggak ada apa-apa, gitu ya. Dia terikat perjanjian pada negara, hidup harus tertib, gitu kan. Dia patuh dengan peraturan negara. Kita nggak boleh semena-mena sama dia, paham ya? Nggak boleh semena-mena. Nggak apa-apa orang kafir ini, kita ambilin aja tuh pohon pisangnya, gitu kan, buat pepes. Bu, ya Allah, seurusan mepes aja, gitu ya, itu daun haram, begitu kan ya. Belum lagi belimbingnya katanya, lagi jalan kagak ada orang lihat, diambil-ambil dah itu belimbing sama tetangganya. Ya Allah, itu pepes bisa jadi semua dari daun belimbing, ikannya bisa jadi haram semuanya. Naudzubillah, mama tuh hati-hati, dia kan, mama tuh hati-hati tuh ngomongin masalah pepes ya. Ya Allah. Ya. Jadi kalau dia udah Islam, hartanya, darahnya itu dapat perlindungan. Ya.
Terus kemudian suatu masa Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu berdebat. Kenapa? Karena menurut Abu Bakar, ya, ada kaum yang mereka tidak mendirikan sholat, ninggalin sholat, zakat, ya, nggak mau mengeluarkan zakat, itu harus diperangi. Ya. Maka ketika Umar mendapati Abu Bakar memiliki pendapat yang seperti ini, gitu ya. Menurut Umar itu tidak betul, karena yang dipahami Umar gitu kan ya, bahwa perintah Rasulullah untuk membuat mereka masuk Islam, setelah itu ya kan haknya mereka itu dilindungi gitu, darahnya dan hartanya. Tetapi kalau menurut Abu Bakar ya, Islam itu harus juga disebutkan dia sebagai seorang mukmin, bukan hanya sekedar dia mengucapkan syahadah, tetapi juga hukum-hukum Islam harus ditegakkan seperti sholat dan zakat. Maka ketika Khalifah Abu Bakar gitu ya, ada satu kaum yang mereka tidak mengeluarkan zakat, maka diperangi kaum tersebut. Ya, tapi masya Allah, ya, berjalannya waktu Umar tahu bahwa yang betul adalah Abu Bakar. Ya, sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menurut Abu Bakar illa bil haqq, kalimat ya Bu ya, nggak boleh diperangi harta dan jiwanya, harta darahnya itu harus dijaga, kecuali ya kan, kecuali karena sesuatu yang hak maka boleh ditumpahkan. Nah itu maksud illa bil haqq itu tadi ya. Contohnya ya, orang yang boleh dibunuh itu seperti apa? Janda sama duda ketahuan berzina. Ayo, gitu ya. Ya kan? Janda sama duda, jangan janda sama duda deh. Udah punya suami, udah punya istri. Ya, Sayyib itu ya, saya ralat bukan janda sama duda ya. Sama-sama punya pasangan sah. Ada suaminya, ada istrinya. Selingkuh sampai berzina. Nah, itu boleh itu ditegakkan hukum ya, dirajam sampai mati. Nah, itu berarti kan dibunuh dalam hak ya Bu ya. Untuk menegakkan hukum ya. Bu, kan kita pikir yang modelan kayak gitu adanya cuma di sinetron ya kan? Iya kan ya Bu ya? Ada tuh tetangga si Anu sama tetangga si Ono gitu kan ya, selingkuh sampai zina gitu kan ya. Ternyata itu di kehidupan nyata banyak Bu, ternyata di sana sampai kalau lihat di di media sosial tuh berita-berita, aduh berita kriminal isinya banyakan yang begitu ya kan. Seorang istri ya, mohon maaf banget, motong burungnya suaminya. Ya Allah, gara-gara ketahuan selingkuh katanya kan ya. Ada tuh cerita begitu ya. Ya, seorang suami ya kan menggorok leher istrinya gara-gara ketahuan selingkuh. Kan ada ya Bu ya kriminal itu. Ya Allah, macam-macam itu ya berita bikin kita ngeri gitu ya. Ya Allah, itu kiranya cuma sinetron aja gitu ya. Ternyata dalam kehidupan nyata ternyata ada. Ya, terus kemudian siapa lagi yang secara hak itu boleh dibunuh gitu ya. Termasuk misalnya orang yang dia membunuh gitu ya, membunuh saudaranya, membunuh sesama muslim, itu boleh ditegakkan ya. Nah, dalam pemerintahan yang disampaikan oleh Abu Bakar tadi ya Bu ya, yang disampaikan dalam hadis ini, suatu ketika Abu Bakar beliau memerangi satu kaum yang tidak mengeluarkan zakat. Maka para ulama bagaimana memahaminya? Bu, itu boleh dilakukan oleh suatu pemerintahan dan ya itu dilakukan oleh suatu kaum. Jadi, Bu, tetangga saya ada tuh Islam tapi nggak sholat, nggak mau zakat, gimana Bu? Kita bisa perangi dia nggak? Jangan begitu, aduh, ya kan? Ya.
yang memutuskan untuk diperangi atau tidak, gitu ya, menghukum atau tidak itu apa Bu? Negara. Satu pemerintahan, dan pemerintahannya berarti pemerintahan Islam. Karena di negara kita bukan pemerintahan Islam, maka ya kan hukum yang seperti ini tidak bisa dijalankan. Terus bagaimana Bu? Udah, ya kan ya, udah. Kita ambil hikmah dari hadis ini. Kata Rasulullah SAW tadi, kalau dia sudah masuk Islam, sudah mengerjakan sholat, kemudian sudah keluarkan zakat, maka wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Kita nggak usah hitung-hitung dosanya dia. Kita nggak usah mikirin sibuk pahalanya seberapa, nggak usah. Kita ini kan suka begitu kan Bu ya? Dia orang muslim kok begitu ya, nenek panjang tuh nenek-neneknya, ya kan? Ya dia lupa kalau yang harusnya dihisab itu diri sendiri. Jangan peduliin amalan orang lain Bu, pedulilah amal kita. Suatu saat nanti kita nggak bakalan dihisab sama amalan orang tuh, enggak Bu. Ya dia mau jungkir balik kayak gimana, hidup seperti apa, ya kan ya, itu kita nggak bakalan dihisab sama amalannya dia. Betul nggak Bu ya? Yang dihisab itu amalan kita, apa nih yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya kan? Itu yang akan dihisab oleh Allah. Maka khawatirlah dengan hisabnya kita. Jangan khawatirin hisabnya orang lain. Udah dia cuman kenal sekedar say hello, ya Bu ya? Nggak ada hubungan darah, bukan juga anak, gitu kan ya Bu? Merhatiinnya sampai begini banget, sampai tai lalat di belakang telinganya aja kelihatan. Ya Allah, paham Bu maksudnya? Ya Allah, tuh keburukan tuh orang tuh, ya Allah, sampai dijeleng begitu. Seolah-olah dia nggak punya keburukan sama sekali. Seolah-olah dia paling bagus. Seolah-olah dia paling berhak surga. Ya kan? Ya Allah Bu, itu bukan urusan kita. Bagaimana orang berislam, bagaimana dia gitu ya beramal, nanti serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya kita hanya berdakwah, hanya ngajak, ya Bu ya, hanya ngajak sama kebaikan, hanya mahamkan dia tentang keislaman. Kalau sudah dia masuk Islam, bagaimana dia tingkah lakunya dan seperti apa, kita sudah banyak menasehati, maka serahkan kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.